Yohanes 5 ayat 39 sampai 47 kita membaca saling bertanggapan. Saya akan memulai. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Saudara sekalian, kita sudah merenungkan bagian sebelumnya ya daripada bagian rangkaian kesaksian Yesus tentang dirinya ini. Jadi Yesus pada bagian sebelumnya itu dia mau mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada dia ya. Hanya dengan ia sendiri berkata bahwa dia anak Allah. Ya, Yesus mau memperlihatkan justru bahwa dia punya saksi-saksi yang lain. Dan saksi yang lain itu dia sudah ngomong tuh di bagian sebelumnya. Siapa tuh? Bapaknya yang di surga. Ya. Lalu Yohanes Pembaptis. Ya. Lalu mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan. Dan juga kitab suci. Semua memberi kesaksian tuh tentang dia. Tentang Yesus bahwa dia adalah anak Allah. Mesias. Yang adalah sumber hidup yang kekal itu. Nah, jadi setelah mendengar itu, orang-orang Yahudi itu mendengar kesaksian-kesaksian itu dari mulut Yesus, tapi hati mereka itu tidak tergerak sama sekali. Mereka tidak mau percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, sumber hidup yang kekal. Nah, di dalam bagian ini kita belajar ya bagaimana reaksi orang-orang Yahudi itu terhadap kitab suci. Meskipun orang-orang Yahudi di zaman Yesus itu percaya kitab sucinya yang mana, saudara? Ya kitab sucinya PL, ya perjanjian lama karena PB belum ditulis. Jadi PL itu berasal dari Tuhan. Mereka tahu itu. Dan mereka rajin baca. Tetapi, saudara, kenapa Yesus kok berkata begitu? Yang tadi kita baca. Kamu rajin menyelidiki kitab suci. Karena kamu sangka dengan cara itu, kamu akan mendapat hidup kekal. Nah ini. Jadi mereka menyelidiki kitab suci itu caranya salah. Berarti. Yesus berkata kamu tidak cinta Tuhan. Ini orang yang baca kitab suci loh saudara-saudara. Yesus bilang kamu tidak cinta Tuhan. Jadi pembacaan mereka itu tidak menghasilkan kecintaan kepada Tuhan. Ya, kamu tidak mencari hormat dari Tuhan. Tidak. Kamu ingin pujian manusia. Jadi istilahnya orang-orang Yahudi ini membaca kitab suci itu hanya untuk mendapat pengetahuan gitu. Supaya dipuji orang. Jadi orang-orang Yahudi ini akhirnya tidak pernah kenal Yesus. Yang sebenarnya justru ditunjukkan oleh semua tulisan-tulisan di dalam kitab suci PL itu. Jadi Yesus berkata, Musa menulis tentang aku. Tapi kamu tidak percaya apa yang ditulisnya. Yesus sendiri bicara dengan mereka di depan mata mereka. Firman yang hidup itu. Tapi mata mereka tuh buta. Nggak bisa lihat. Padahal mereka baca kitab suci setiap hari. Nah itu. Kira-kira bagian itu bicara ini. Apa yang menjadi masalah mereka? Nah itu yang akan kita bahas. Apa yang jadi masalah mereka? Kok mereka nggak bisa lihat? Saya ingin mengajak kita itu merenungkan tentang kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi itu. Supaya kita jangan jadi seperti mereka. Yang ke-1, saudara sekalian.
Orang-orang Yahudi itu tidak bisa melihat tulisan-tulisan di dalam kitab suci itu menunjuk kepada Yesus. Itu poinnya yang pertama. Yesus berkata di ayat sebelumnya, 39 ya, kita baca tadi. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Sebab, nah itu motivasi dia diungkapkan oleh Tuhan. Kamu menyangka olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Jadi dengan menyelidiki kitab suci, kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi orang-orang Yahudi ini memang menyelidiki kitab-kitab suci PL. Tapi mereka tidak kenal Yesus ketika dia datang. Apa yang salah, saudara? Sama dengan kita berkata, mahasiswa teologi yang terbaik di dunia. Yang begitu rajin menyelidiki kitab suci. Buku teologinya satu gudang. Tapi menolak Yesus. What happened? Apa yang terjadi? Ada satu hal yang pasti, yang jelas dibukakan oleh kitab suci. Berarti, saudara, mereka membaca kitab suci dengan cara yang salah. Sehingga ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, mereka membaca itu dengan motivasi hatinya salah. Sehingga waktu baca, mereka bukan cari Tuhan yang ditulis di dalam kitab suci, tapi cari argumen. Cari argumen-argumen untuk mendukung pikiran mereka sendiri. Jadi mereka fokus kepada tulisan-tulisan di dalam kitab suci, tetapi akhirnya kehilangan makna rohaninya. Jadi artinya spiritnya itu loh. Spiritnya yang ada di dalam tulisan itu mereka nggak bisa masuk. Hatinya itu ditutup. Jadi mereka melihat jangan membunuh perintah daripada hukum Musa itu. Oh, saya tidak pernah bunuh kok. Aman, saya punya hidup yang kekal itu. Tapi Yesus berkata setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Yang berkata jahil atau kafir justru ke neraka. Itu sama dengan membunuh. Yang satu bunuh karakter, yang satu bunuh fisik. Jadi mereka itu cari argumen dukung pikiran mereka sendiri. Yesus berkata kamu cari hormat manusia. Tujuan mereka rajin menyelidiki kitab suci itu bukan untuk mengerti apa yang ditulis. Bukan untuk cari spiritnya, cari makna rohaninya, bukan. Tapi justru hanya untuk dilihat dan dipuji orang lain. Itu sifat orang Yahudi. Itu sebab setelah menyelidiki kitab suci, mereka akhirnya malah salah arah. Kitab suci arahnya kepada Kristus, tapi akhirnya mereka tidak mau kenal Kristus. Yang justru ditunjukkan oleh tulisan-tulisan di dalam kitab suci itu sendiri. Itu poinnya, saudara. Maka orang semacam ini tidak pernah cinta Tuhan ditulis. Karena mereka kenapa, saudara? Cinta pikirannya sendiri. Sebelum baca mereka udah punya pikiran dulu. Kitab suci harus masuk pikiran saya. Gitu. Mereka tidak pernah rendah hati dulu. Mau belajar teologi dari kitab suci. Tidak. Tapi mereka salah menggunakan Alkitab. Mereka memakai Alkitab untuk membela teologi yang mereka bikin sendiri. Di dunia akademik, saudara, pernah ada pemikiran di abad 18. Ya, itu lama, saudara. Tapi pengaruhnya sampai sekarang. Ya, jadi namanya gerakan Yesus sejarah, saudara. Yang mengajarkan bahwa tujuan Yesus satu. Tujuan murid satu juga. Jadi harus dibedakan, ada dua tujuan kitab suci itu. Maka para akademisi, saudara, harus membedakan antara Yesus yang memang pernah hidup di dalam sejarah, ya, dan Yesus yang ditulis di PB. Yang adalah hasil daripada imajinasi para pengikutnya. Wah, ini saudara, racun. Maka Yesus yang berada di dalam sejarah tidak bisa melakukan mujizat. Itu cuma imajinasi murid-muridnya yang tulis. Itu sebab saudara dicipta ulanglah Yesus yang baru menurut pikiran mereka. Yang menjadi awal muasal daripada teologi liberal. Itu saudara. Yesus yang pernah hidup di dunia itu bukan Tuhan.
Dia tidak bisa bikin mujizat. Yesus hanya seorang yang ya khotbah, ya soal kerajaan Allah. Yang akhirnya mati ditinggalkan Allah. Yesus di perjanjian baru itu adalah hasil dari pemikiran murid-muridnya. Yang mencuri mayat Yesus lalu menyatakan bahwa dia bangkit. Lalu mereka kumpulkan pengikut-pengikutnya. Ini melahirkan namanya kekristenan yang liberal. Orang-orang akademik ini dengan rasionya berusaha menyingkirkan segala hal yang berbau mujizat di dalam kitab suci. Yesus jalan di atas air. Oh, airnya 5 senti. Jadi kelihatannya seperti jalan di atas air. Yesus bagikan roti kepada 5.000. Oh iya, dia berdirinya dekat gua. Banyak roti disimpan sama muridnya di situ. Ini saudara, ngaco. Jadi pikirannya tuh gitu, dipaksain pikiran mereka untuk ke kitab suci. Gitu. Jadi semua yang berlawanan dengan rasio, dengan akal sehat, dengan logika harus ditolak. Itu liberal. Jangan paksa kita percaya apa yang dikatakan Alkitab ini sebagai kebenaran. Jadi akhirnya mari kita ciptakan Yesus menurut pikiran kita sendiri. Mereka menyelidiki ayat-ayat Alkitab untuk membela teologi yang mereka cipta sendiri. Mirip orang-orang Yahudi itu. Tuhan sudah bilang, saudara. Cuma diulang lagi di sejarah itu. Sampai sekarang, saudara, pemikiran itu meskipun sudah 200-an tahun meracuni gereja-gereja. Yang diajarkan bahwa Yesus itu hanya seorang guru besar moral. Yang baik hati, yang penuh belas kasihan. Yesus itu sahabat bagi orang-orang miskin. Saudara, ajaran seperti ini sudah masuk sekolah-sekolah Kristen. Jangankan sekarang, waktu saya SD, saudara. Sudah masuk ke Indonesia. Meskipun saya itu bukan dilahirkan di keluarga Kristen, saudara. Tapi saya disekolahkannya di sekolah Kristen. Jadi saya kepaksa kan gak dengar tuh. Guru agama mengajarkan Tuhan Yesus itu. Tapi saudara, yang terus diajarkan masuk ke telinga kita itu Yesus guru moral yang baik. Yang jalan keliling-keliling, tolong orang sakit. Ya, saudara-saudara, yang baik hatinya itu yang belas kasihan. Semua mujizat disingkirkan. Kematian, kebangkitan Kristus. Saudara, bahaya sekali jikalau memakai Alkitab untuk membuktikan keyakinan kita sendiri. Bukan untuk mengujinya. Justru kita harus menguji keyakinan kita. Bukan sebaliknya. Jadi mereka pikir aja dengan rajin baca, saudara. Mereka bisa punya hidup yang kekal. Itu tulisan Tuhan. Ya, Tuhan berkata itu. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Maka percuma mereka rajin baca. Menyelidiki. Tapi tidak sampai kepada Yesus Kristus. Poinnya itu. Saudara, di dalam kitab suci itu. Mereka berhenti hanya di tulisan-tulisan kitab suci itu sendiri. Jadi mereka menjadikan kitab suci itu sebagai akhir. Daripada tujuan mereka membaca. Kita tidak boleh seperti itu, saudara. Ini bukan akhir. Ini menunjukkan kepada Kristus. Ini bukan akhirnya yang kita pelajari. Sehingga kita berbangga, saudara, dapat banyak pengetahuan, doktrin ini dan itu. Tapi kita tidak pernah dibawa kepada apa yang ditulis. Celaka, saudara. Salah baca begitu. Coba rubah mindset kita, saudara. Baca itu cari Yesus di dalam. Yesus yang menjadi tujuan akhir dari semua penyelidikan kita terhadap kitab suci. Itu yang benar. Saudara, karena ini tidak bisa beri kita hidup yang kekal. Tidak bisa. Saudara, hanya Yesus yang bisa. Yesus seperti berkata, saudara, kamu ikut PA setiap minggu. Saya lihat kamu itu tidak asal-asalan devosi cuma 10 menit kasih. Tapi kamu begitu rajin menyelidiki Alkitab itu, kamu disiplin belajar Alkitab, tapi motivasinya salah. Itu. Kamu kira dengan belajar Alkitab itu kamu punya hidup yang kekal, itu salah. Memang benar, saudara, kitab suci ini memimpin kita kepada hidup yang kekal. Memimpin kita. Tapi itu bisa terjadi, saudara, melalui Yesus Kristus. Pribadi, anak Allah yang dituliskan di sini. Itu yang tujuan kita itu. Jadi bagaimana
Saudara, kamu sudah baca, tapi kamu tidak kenal aku. Kan gitu. Bagaimana mungkin kamu baca kitab suci dan tidak percaya kepadaku? Ini bicara kesalahan orang-orang Yahudi 2000 tahun lebih yang lalu. Bagaimana dengan kita sekarang? Kan itu pertanyaannya. Apakah kita sudah membaca kitab suci dengan benar? Dengan sikap hati yang benar? Apakah kita percaya Yesus Kristus itu berkuasa mengadakan mujizat? Dia adalah anak Allah. Maka satu hal penting bagi kita. Setiap kali kita baca kitab suci, ingat fokus kita adalah Yesus Kristus. Dan kita jangan terjebak membaca itu dan merenungkan hanya untuk tujuan akademik. Ya, kita akan terhindar dari itu. Kita menyelidiki Alkitab itu setelah tahu apa tujuannya. Ingat, untuk lebih mengenal Yesus yang telah memberikan hidup yang kekal itu. Sehingga tujuan kita baca kitab suci supaya kita makin bertumbuh imannya, makin kenal Tuhan, makin dekat dengan Dia, hidupnya suci, makin mencintai Dia, makin melayani Dia sampai kita berjumpa lagi dengan Dia. Itu. Mari kita melihat yang kedua, kesalahan orang Yahudi di zaman Yesus. Mereka sibuk dengan detil-detil dalam kitab suci sampai lupa makna rohani yang terkandung di dalamnya. Nah, ini juga mirip-mirip semuanya. Jadi sibuknya cuma detil-detil di dalam kitab suci. Tapi lupa makna rohani yang terkandung. Saudara, zaman dulu ya, para ahli Taurat itu tugasnya mengkopi kitab suci. Halaman demi halaman, kalimat demi kalimat. Scribes, ahli Taurat, ya, sangat detil terhadap satu suku kata. Jangan sampai hilang, jangan sampai salah, hitung kata per kata. Nah, ini saudara bagus pasti, punya ketelitian seperti itu bagus, saudara. Punya komitmen itu, punya ketekunan seperti mereka. Ya, seorang siswa, seorang mahasiswa harus punya komitmen, ketekunan dan ketelitian. Tetapi jangan berhenti di situ. Jadi reaksi semua ahli Taurat itu hanya berhenti kepada mengkopi itu. Sangat teliti, setiap kata-kata sangat akurat dikopi. Tetapi untuk apa akurat, saudara? Tapi tidak ngerti maknanya. Jadi kalau kita komitmen teliti, kita harus mengerti yang diteliti. Kalau tidak bisa salah. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya perlu. Ya, saudara-saudara. Setiap saudara membaca kitab suci, coba saudara cari. Ya, beli buku-buku yang bagus, tafsiran yang baik. Saudara bisa membaca juga apa artinya ini tuh. Jadi orang-orang Yahudi itu akhirnya memiliki keyakinan yang salah kepada kitab suci. Yaitu dengan menjalankan Taurat dianggap bisa menyelamatkan. Jadi konsep mereka itu salah terhadap keselamatan, saudara. Mereka tidak pernah khawatir tentang keselamatan, santai saja. Karena saya hidup baik-baik, saya bangga, saya sudah punya Taurat, hukum Musa. Itu yang paling penting dalam hidup saya. Dan mereka begitu yakin kepada pengetahuan mereka terhadap hukum Musa. Jadi Yesus mengajarkan bahwa pengetahuan terhadap hukum Musa itu tidak cukup orang-orang Yahudi. Hukum itu memang berguna, tetapi tidak bisa membawa kamu kepada keselamatan. Kan begitu. Justru hukum Taurat itu mendakwa siapa yang percaya kepadanya. Aku datang bukan untuk mendakwa, Musa yang mendakwa. Aku dilahirkan karena seluruh dunia itu berada di bawah kuasa dosa. Aku bukan dilahirkan ke dunia untuk mendakwa kamu. Musa yang mendakwa kamu. Yesus datang untuk menyelamatkan, bukan untuk mendakwa. Yesus datang untuk mati menyelamatkan. Dengan membawa dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Aku datang untuk menyelamatkan kamu dari dakwaan hukum Musa itu. Jadi harusnya kita baca hukum Musa itu 10 hukum itu, saudara. Kita tuh merasa apa? Kita merasa lemah. Kita tuh tidak bisa melakukan itu. Tapi orang Yahudi merasa bisa. Itu salahnya, saudara.
Dan dengan melakukan itu semua, saya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Justru tujuan Tuhan kasih Taurat itu untuk mendakwa kamu. Hukum Musa itu. Bahwa kamu tuh tidak mungkin bisa. Sama seperti ilustrasi saudara yang pernah diberikan pendeta Stephen Tong itu. Itu Taurat itu dianggap dokter T. Ya. Injil itu dokter I. Saudara-saudara. Jadi kalau kamu datang ke dokter T, itu istilahnya kamu tuh cuma di ronsen. Dikasih tahu penyakit kamu. Tapi dia tidak bisa sembuhin. Gitu. Dokter T itu suruh kamu pergi ke dokter I yang bisa nyembuhin. Gitu. Itu Taurat itu begitu fungsinya. Saya tidak bisa, Tuhan. Saya tidak bisa berbuat ini semua. Saya sudah mikir perempuan itu sudah berzina. Mana bisa. Saya mengatakan saya suci. Tuhan, saya butuh Engkau. Itu sebab kamu harus lari kepada dokter I, kepada Injil, kepada Yesus. Tapi orang Yahudi tidak mau. Saya mau berhenti di dokter yang ahli ronsen ini. Saya yakin saya bisa melakukan semua hukum Taurat. Bahkan diuraikan menjadi ratusan butir. Saudara-saudara, Yesus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Musa telah menulis tentang aku. Tapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya apa yang akan kukatakan? Maksudnya tentang hidup yang kekal itu. Yesus berkata, Musa telah menulis tentang aku. Lihatlah hai kamu orang-orang Yahudi. Yang tahu Musa itu begitu baiknya. Yang kamu banggakan itu. Bisakah kamu melihat aku? Kamu sudah tahu anak domba yang dipersembahkan di bait Allah. Musa menulis tentang aku. Seluruh kitab suci bicara tentang aku. Tentang Yesus Kristus. Dia adalah keturunan perempuan itu. Kejadian 3:15. Dia adalah yang dinubuatkan para nabi. Dia adalah hamba yang menderita. Dari kitab Yesaya itu. Dia adalah penguasa Israel yang akan lahir di Bethlehem dari kitab Mika itu. Dia bukan lahir sebagai raja atau pemimpin militer. Dia lahir sebagai bayi yang lemah. Dia yang akan mati disalibkan di antara dua perampok. Dia akan dikuburkan di kuburan orang kaya. Dia akan dibangkitkan. Semua itu tulisan tentang aku. Di dalam tulisan para nabi. Buku ini percayalah. Dan itu akan membawa kamu kepadaku. Itu poinnya. Yesus berkata itu hukum Musa itu tidak bisa menyelamatkan kamu. Kamu tuh tidak bisa berbuat ini dan itu untuk mendapat keselamatan. Tetapi orang Yahudi dan Farisi berpikir, saya tidak mau dibawa kepada Yesus sebagai juru selamat. Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya, kamu akan mendapat hukuman. Mereka tetap pilih tidak mau percaya. Bagi mereka seharusnya Tuhan menghitung jasa saya dong. Saya sudah melakukan perbuatan bahkan sampai saya uraikan menjadi ratusan butir. Harusnya Tuhan kumpulkan, melihat segala perbuatan jasa saya. Saya sudah jauh melakukan seluruh perintah Taurat daripada bangsa-bangsa lain. Puasa, beri sedekah, beri perpuluhan. Harusnya cukup. Saya harusnya sudah selamat. Kalau kita melihat orang Farisi, saudara, kita pasti kagum dengan perbuatan mereka. Tapi itu pun firman Tuhan mengajarkan tidak cukup untuk kamu bisa diselamatkan. Karena saudara-saudara, Tuhan melihat hati. Mereka melakukan itu semua untuk dilihat orang, dipuji orang. Apa motivasi mereka, saudara, mengerjakan suatu? Itu yang Tuhan lihat. Mereka mengerjakan itu semua bukan untuk menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya Yesus menyebut mereka munafik. Cilakalah kamu orang-orang Farisi, kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan segala jenis kotoran. Ini Yesus. Yang melihat Farisi yang begitu. Saudara. Menurut mata kita itu suci. Orang Farisi itu berdoa dengan suara begitu keras di publik, saudara.
Motivasinya apa? Untuk dilihat dan dipuji orang. Mereka pakai jubah panjang supaya orang kenal sama mereka. Mereka memastikan bahwa setiap orang itu tahu apa yang mereka berikan kepada Tuhan di bait Allah. Jadi istilahnya kalau nggak ada orang yang lihat, saudara, mereka nggak akan kasih persembahan. Yesus mengatakan apa di ayat yang kita baca? Mereka menginginkan hormat manusia. Itulah orang Farisi. Mereka mengerjakan segala sesuatu mencari pujian manusia. Itu yang tidak dikenan Tuhan. Jadi dengan sistem seperti ini, saudara, setiap orang itu sudah tidak ada fokus kepada Tuhan. Tidak ada. Mereka fokusnya kepada diri, saudara. Mereka tidak mungkin lagi berpikir tentang Tuhan. Tetapi masing-masing fokus itu saling berkompetisi satu dengan yang lain. Siapa lebih baik? Karena mereka sudah merasa cukup baik dengan perbandingan seperti itu. Itu sebab waktu Yesus datang, mereka sama sekali tidak butuh Yesus. Saya tidak butuh kamu. Saya sudah cukup dengan Taurat. Saya tidak butuh Injil. Saya bisa mengerjakan sendiri. Mereka baca, mereka teliti, menyelidiki hukum Musa. Tapi hanya fokus di situ. Akhirnya punya keyakinan yang salah. Hukum Taurat itu diberikan Tuhan bukan menolong mereka berbuat lebih baik daripada orang. Berkompetisi satu dengan yang lain. Tapi hukum itu diberikan justru supaya mereka kenal dirinya tidak mampu. Kenal dirinya berdosa. Lalu lari kepada Injil. Karena standar Tuhan itu begitu sempurna. Ini yang dituntut hukum Taurat, saudara. Intinya apa seluruh hukum Taurat? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, hatimu, kekuatanmu. Nggak ada manusia bisa melakukan itu. Itu standar yang Tuhan berikan kepada manusia. Tidak ada yang bisa mencapainya. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan Taurat supaya diselamatkan. Tidak ada orang masuk surga karena mengerjakan hukum Taurat. Tidak ada. Yang ada adalah orang-orang yang sadar dirinya tidak sempurna ketika mereka baca hukum itu. Lalu mereka lari kepada anugerah Tuhan. Melalui darah Kristus yang membersihkan dosanya. Baru setelah itu mereka melihat lagi kepada hukum Taurat itu. Dan dimampukan untuk melakukannya. Saudara, bukan artinya dibuang, tidak. Tapi mereka harus lari kepada Injil. Tuhan, saya tidak mampu. Itu sebab kita butuh anugerah. Kita perlu Yesus, kita perlu Injil. Tetapi yang terjadi kepada orang-orang Yahudi di zaman Yesus itu, mereka fokus kepada perbuatan. Lalu membandingkan siapa lebih baik satu dengan yang lain. Kitab suci mengajarkan kita kalau mau banding bukan dengan orang lain. Banding dengan Yesus Kristus. Kita sudah baca tadi kan bacaan bertanggapan tuh Yesaya 6. Kalau manusia meskipun dia nabi, saudara, sudah berdiri di hadapan Tuhan, yang keluar dari mulutnya, celakalah aku. Binasa aku. Aku najis bibir. Itu. Kalau dia berdirinya di depan orang Yahudi yang lain, wah saya lebih hebat. Saya dipilih jadi nabi. Tidak. Dia berdiri di hadapan Tuhan. Itu perbandingan yang benar. Setelah kita berdiri di hadapan Tuhan, saudara, kita akan sadar bahwa diri kita hanyalah debu saja. Tidak ada apa-apanya. Dan di situ kita mulai belajar rendah hati. Percaya anugerah belas kasihan Tuhan. Kita sadar butuh penebusan Kristus yang dia kerjakan di atas kayu salib. Marilah kita komitmen kepada Kristus. Jangan sampai kita terjebak dengan hanya memiliki banyak pengetahuan tentang kitab suci. Doktrin ini itu dari A sampai Z. Nama rasul semua tahu, kota yang dikunjungi Paulus, daftar raja-raja semua. Tapi lupa yang diajarkan kitab suci itu tentang dosa. Tentang darah Kristus, hidup suci, iman yang diuji, hidup kekal. Saudara, pengetahuan kitab suci itu tidak menyelamatkan kita. Yesus yang menyelamatkan kita. Jangan terjebak ketika kita baca. Yesus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dia yang sudah mengambil hukuman Taurat itu. Dan membatalkannya bagi kita di dalam kematian Yesus.
Tuhan telah datang kepada kita dan menawarkan keselamatan itu. Dia ingin kita bersama dengan Dia di surga. Tuhan tidak peduli saudara berapa besar dosa yang telah kita perbuat. Tuhan hanya ingin kita kembali kepada Dia. Memandang Dia yang telah mati bagi kita. Apakah kita melihat Yesus yang telah mati di kayu salib? Dia mati untuk kita. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, saudara. Orang-orang Yahudi itu menganggap kitab suci sebagai sumber hidup. Bukan Tuhan. Nah, ini kebahayaan, saudara. Tadi sudah dibahas, orang yang Yahudi baca kitab sucinya salah. Maka sekarang, saudara, mereka menuju kesalahan yang lebih besar lagi. Yaitu menganggap kitab suci itu memberi hidup yang kekal. Jadi orang Yahudi itu sangat bangga dengan kitab suci PL. Mereka kira itu bisa menyelamatkan. Kitab suci tidak bisa memberi hidup kekal di dalam dirinya sendiri. Tetapi tulisan-tulisan dalam kitab suci itulah yang menunjuk kepada Yesus yang memberi hidup yang kekal. Jadi saudara, kita harus ingat satu hal. Intinya, waktu kita baca kitab suci, kita harus fokus kepada Yesus. Karena di dalam Dia ada hidup. Kita mau datang kepada Dia. Tetapi orang-orang Yahudi itu justru tidak mau. Saya mau berhenti di kitab suci saja. Mereka menafsirkan Ulangan 32 ayat 2 itu begini saudara bunyinya. Biarlah seperti hujan adalah hidup bagi dunia. Begitu juga tulisan-tulisan dalam Taurat hidup bagi dunia. Jadi ini dipercaya secara literal. Maka akibatnya saudara mereka jadi orang-orang sangat mementingkan apa? Pokoknya asal hafal ayat-ayat Alkitab. Menghafal itu bagus saudara. Tapi tidak pernah berhenti di situ, tidak cukup. Itu yang sangat mementingkan pokoknya asal hafal ayat Alkitab itu syarat saya diselamatkan Tuhan. Bukan. Yesus ingin membereskan konsep Yahudi yang salah ini saudara. Bagi Yesus belajar kitab suci bukan jaminan kamu mendapat hidup yang kekal. Tapi Kristus adalah hidup. Bukan kitab suci di dalam dirinya sendiri. Hanya Kristus yang bisa menjamin hidup itu. Maka semua manusia membutuhkan kelahiran kembali. Sehingga seorang itu bisa memiliki relasi yang baru dengan Yesus. Saudara masih ingat percakapan Yesus dengan Nikodemus? Itu menjadi contoh. Nikodemus itu seorang Farisi, saudara. Yang sudah tahu hukum Musa, hukum Taurat. Dia seorang figur dari seorang Yahudi. Tapi saat ketemu dengan Yesus. Saudara, saat itu orang Yahudi itu berharap ada debat akademis. Wah, ini bagaimana ya? Soal janji tentang Mesias. Tapi yang terjadi di situ, Yesus justru mengubah arah pembicaraan kepada hal yang lebih tinggi dan lebih spiritual. Aku berkata kepadamu, Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dia bingung terus. Yang katanya ngerti kitab suci itu. Jadi semua ini saudara mengajarkan kepada kita bahwa kitab suci diberikan oleh Tuhan bukan sebagai akhir di dalam dirinya sendiri. Tapi kitab suci itu bertujuan menunjukkan kita kepada Yesus Kristus. Dan untuk itu apa saudara kalau sudah baca kitab suci menunjukkan kepada Yesus tuh? Kita harus bertobat hidupnya. Itu saudara. Karena kita sudah berdiri mendengar suara Dia. Apa yang Dia inginkan kepada kita. Pikir Yesus. Pikir hidup suci. Kita datang kepada Dia saudara. Yang menawarkan dirinya di dalam kitab suci yang kita baca. Tapi kalau saudara melenceng lagi ke pengetahuan. Ya tidak mendengar suaranya. Tidak ngerti artinya apa itu. Saudara-saudara, ingat fokus kita. Yesus Kristus. Dan kita mau datang kepada Dia. Kalau kita mau mendapat hidup yang kekal. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Bukan untuk mendakwa. Maukah kita percaya kepada Yesus Kristus? Menyerahkan hidup kita kepada Dia. Yesus datang dari surga untuk menyelamatkan kita. Datanglah kepadanya. Keselamatan itu tidak bisa didapat dengan membaca kitab suci. Tidak bisa didapat dengan menghafal ayat. Kita harus taat kepada firman Tuhan yang membawa kita kepada Kristus.
Juru selamat kita. Siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dihukum. Saudara, marilah kita mencintai Kristus. Menyadari bahwa firman-Nya diberikan kepada kita untuk membawa kita kepada Dia. Ya, kita harus tanamkan di hati kita. Semua tulisan yang di dalam kitab suci ini berguna untuk mengajar kita, mengoreksi kita. Ingat saudara, menyatakan kesalahan kita itu ingat. Bukan untuk dicari pengetahuannya, menyatakan kesalahan kita ada di mana. Saudara, jadi kalau kita baca kitab suci sudah fokus kepada Yesus, kesalahan kita akan dinyatakan oleh Tuhan. Dan kita harus datang kepada Dia, bertobat, merendahkan diri kita. Itu sebab kita dididik di dalam kebenaran itu. Ingat saudara, jangan datang dengan pikiran kita sendiri. Lalu berusaha untuk melihat argumen apa supaya cocok dengan pikiran saya. Itu kesalahan. Jangan bawa teologi kita sendiri. Paksa kitab suci pas dengan teologi yang saya pikir. Salah. Kitab suci diberikan Tuhan untuk mengajar kita. Mengoreksi kita. Mendidik kita. Coba sebelum baca kitab suci, datang kepada Tuhan dengan rendah hati, saudara. Doa kepada Dia. Tuhan tolong. Saya membaca tulisan-Mu. Itu sebabnya saya ingin datang kepadamu. Yang Engkau tulis di sini. Saya ingin datang kepadamu. Bicaralah kepadaku. Baca. Itu attitude yang benar, saudara. Kiranya saudara firman hari ini boleh menggugah hati kita. Untuk membawa kita, saudara-saudara, menjadi orang-orang yang bukan fokus membaca kitab suci kepada dirinya sendiri. Tapi kepada apa yang dituliskan di dalam kitab suci. Yaitu Yesus Kristus. Fokusnya. Dan Dia menyatakan kesalahan kita. Dia yang menyatakan dosa kita. Kita mau kembali kepada Dia. Kiranya kita menjadi orang-orang yang fokus kepada Yesus Kristus. Yang mencintai Dia. Makin hidup melayani Dia. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.